Sedikit mulai berkurang sih gue. Kalau percentage Arsenal juara berapa persen, Mas? Juara Champions League Arsenal. Udah enggak Premier League, kita nggak lagi bahas Champions League, kita lagi bahas Premier League. Kalau kan bisa tuh naker-naker, kalau gue bias. Kan 6 poin kan. Iya. Dengan masih pertandingan sangat banyak. Sangat banyak, 14. Masih banyak Bos. di. Ya. Makanya gue bilang berapa persen? Arsenal juara. Iya. Masih 30 lah. 30 ya. Dengan Ya result kan? kemarin ini masih 30 padahal. Lu di Menurut gue dengan kemenangan di Allen Road itu satu Iya. hal yang sangat impresif. Impresif. Lo bisa mengalahkan tim yang sedang formnya luar biasa. One defeat in 10 untuk Leeds United bisa dihancurkan dengan lu panjang lebar 35 jangan-jangan. Lu 30% jangan-jangan. 40. Gue mengarah dengan keadaan kemarin, bahkan gue on air mengatakan juga I think this is the game yang menentukan arah Iya. title di musim ini. Karena Setuju sama buat si Jamie Redknapp ngomong gitu juga ya. Redknapp juga sama. Man City, gue nggak bisa percaya dengan apa yang mereka perlihatkan dari game ke game, walaupun rosternya semakin impresif. Jadi menurut gue untuk saat ini 100% Arsenal juara. 78,5%. Aduh. Chance menjadi juara. Tapi kan yang terpenting City agak crumble nih ketika coba mengejar, tidak seperti biasanya. Aston Villa back to back home matches mereka kalah dari Everton, kemarin juga kalah di luar dugaan dari Brentford dengan gol tangga utara yang luar biasa. Luar Padahal biasa. second half mereka harus bisa bereaksi. Tapi juga bagi Tottenham Hotspur, ini keadaan yang harus bisa dijaga. Apakah ini hanya sementara? Thomas Frank, mid game managementnya dengan mengubah menjadi 4-3-3 kemarin sangat positif. Mungkin ini the way to go forward dengan 4 defenders di belakang untuk Tottenham, tidak lagi dengan konsep dia Brentford misalnya. Dan bagaimana Solanke yang formnya ketika sudah pulih 100% kembali menunjukkan aksi yang sensasional. Scorpion kicknya ini goal of the season di Premier League. Berlebihan. Oh, lo masih berpikir Berlebihan. bahwa Giroud dengan scorpion kick Enggak, cuman It was a great goal. good goal. Oke, Luar goal. biasa lah. Luar biasa. Apalagi di suasana Goal stadion of yang the sangat toksik gitu. season. Dengan para pendukung It wasn't meant to be a scorpion kick sih kayaknya. It wasn't It wasn't meant to be. Setuju gua. I think he meant it. Setuju Bolanya gua. telat di Di belakang, belakang. kena. Ya kan gitu. lo harus improvise, dan improvise-nya adalah scorpion kick yang keluar dari Dom Solanke. Kita akan menuju ke tim North London satu lagi, Arsenal, yang mau dibahas di lah. mempertunjukkan kualitas. Karena gue sangat impress ketika mereka Leeds. kalah. Semua juga bisa ngalahin Leeds kali. Emang ada yang nggak kalah? Tapi nggak juga dong. Di 10 pertandingan terakhir mereka hanya kalah 1 kali. Allen Road. Mereka sedang dalam posisi revival dari bagaimana Farke juga switching dari formasi sebelumnya menjadi back three, positif sejak Desember. Tapi kemudian kemarin Arsenal benar-benar mempreteli satu demi satu kelemahan dari Leeds United. Dan yang menjadi kunci menurut gua adalah bagaimana Arsenal thinking forward. Dengan bola yang terus dilontarkan menuju ke zona pertahanan lawan ini jauh berbeda. Mereka tidak lagi terlalu was-was untuk bisa menghancurkan lawan. Dan ini kalau terjaga seperti ini, padahal kan Bukayo Saka warm up cedera itu ada impact mungkin bagi squad. Tapi Noni Madueke yang sebelumnya struggle juga 20 plus matches tidak terlibat dalam goal involvement bagi Arsenal, tapi langsung memberikan kontribusi dengan 2 assist. Iya, karena gue juga punya jiwa host. Gue justru mau nanya dulu ke kalian berdua. Lu setuju nggak sama Paul Scholes? Paul Scholes bahwa this is one of the best, One of the worst. Ini One of adalah, the worst. kalaupun Arsenal juara, ini akan menjadi kualitas juara Premier League terburuk. Lu berdua dulu state-nya gimana? Itu kan di acaranya Scholes. Kita tahu mereka dibayar untuk gue setuju apa enggak lu? Kayak lu nggak setuju. Gue nggak setuju bahwa In terms of apa dulu nih? Udah deh mas. Enggak, kalau in terms- tinggal bilang gue nggak setuju kalau dia ngomong begini. Kalau in terms of lo bilang beberapa tim performance-nya di bawah standar, ya mungkin ngarahnya ke sana. Cuman Enggak, dia fokusnya ke Arsenal. Kalau Arsenalnya, ya enggak lah, Arsenal kan lagi bagus menurut gua. ya, tapi dia fokus Scholes itu ke front line dari Arsenal, which ada case di situ. Banyak juga yang bilang ada bahwa case di situ bahwa gimana mungkin sih sebuah tim the best 11 tapi nggak ada pemain depan Arsenal di situ. Itu kan menunjukkan something wrong dengan tim ini gitu. Or something great with this team. Bayangin nggak kalau punya lini depan yang setajam itu? Udah berapa poin ditinggalin tuh City Aston Villa? Ya, yang bahaya mah MU doang. Makanya gue nggak setuju juga dengan pendapat Iyalah. seperti itu. Maksudnya, Zal dengar, senior lu nggak setuju. Lu nggak ada pemain depan yang masuk the best 11 di liga, bukan berarti tim lo jelek gitu. Tapi kan the rest mungkin jadinya 7 pemain tuh Arsenal semua, bisa jadi seperti itu gitu kan. Gabrielnya masuk di situ, Timbernya bisa masuk di situ, Rayanya masuk, Calafiori bisa masuk di situ, Rice. 3 di tengah udah pasti masuk semua di situ. Even Madueke mungkin belum ya, Trossard mungkin one of the candidates gitu. Jadi the whole team except lini depannya mungkin kalau lo compare satu-satu, misalnya Gyökeres dibandingin sama Haaland gitu kan, ya mungkin lo nggak bisa compare itu gitu. Lalu depan yang lainnya juga lo nggak bisa compare gitu. Tapi the whole team
Ya ini memang standarnya udah lebih jauh dibandingkan 3 musim lalu kan. Gue selalu bilang itu. Ini tim yang terus berprogres dan semakin matang gitu. Makanya kemarin lu sempat meragukan Arteta yang sempat kita rame. Kalau sampai nggak juara, gue ragukan. Kalau sampai nggak juara, gue bilang ya ini mau semakin dekat ke tangga juara ya ini lebih dekat lagi menurut gue karena timnya semakin matang dan semakin komplit gitu loh. Ya dan kembalinya Kai Havertz menurut gue juga. Ya, itu ini wow. pemain yang kalau gue berbicara tentang Kai Havertz, gue pasti bias juga. Karena one of the most complete, greatest player di position Nggak dia apa-apa yang dibias, multiple it's okay. position. Yeah. Aksi dribblenya, directness of play-nya bisa diping sebagai target dengan long passes yang coba ditawarkan misalnya oleh Gabriel, oleh Hincapié, David Raya juga. Ini menjadi opsi yang begitu mahal. Layaknya sebuah new signing karena absen sangat lama, 360 sekian hari. Ya, 364 hari setelah dia kembali ke line up utamanya. Itu merubah juga kemarin penampilan dari Arsenal. Dan kalau gue lihat dengan kemenangan kemarin, sepertinya ini satu laga kunci yang mereka bisa mendapatkan result. Dan gue harap nggak ada lagi slip up. They won't bottle it hopefully. Amin. Waktu lawan Lu Almaty masih ada ini, ada keraguan mereka bakal bottle? Enggak. Oh enggak ya? Oh enggak lah. Makin As bulat. a fans, yang gue yakin malah sekarang MU nyalip Villa gitu aja udah. Ya itu potential. itu makanya. Nah, kalau bicara soal Kai Havertz, gue bilang di game menghadapi Almaty, gue bilang, gue pikir ini Almaty-nya doang yang jelek nih. Tapi waktu lawan Leeds, wah bagus. Karena apa? Dia bisa receive long pass. Itu loh, saat dia receive long pass, bisa ada wing baik Madueke kemarin masuk ke dalam. Baru akhirnya triangle pass di situ, luar biasa. Dan passingnya juga bagus, dia bisa cutting inside. Dan Gyökeres juga bisa fit banyak sekali hal positif dari penampilan Havertz dan bagaimana mereka berkombinasi kan. Berkombinasinya khususnya bagaimana seorang Gyökeres memberikan way atau memberikan jalan bagi seorang Gitu, fungsinya dia. Fungsinya di situ, dia ngedorong back, akhirnya ada space, dia bisa cutting inside, dia bisa bikin gol. Ya luar biasa lah semua soal Arsenal, kecuali soal Mikel Merino aja yang ada cedera tulang patah di kakinya. Tapi semuanya lagi-lagi buat orang yang meragukan kalau sampai Arsenal nggak juara parah ini bla bla bla, wajar karena it's on Arsenal sekarang. Arsenal udah punya keunggulan 6 poin, terus juga pemain nggak ada yang secara pemain pentingnya gitu yang ada yang cedera Tapi secara. mereka bergerak juga di Buat ganti Merino, katanya Tonali bilang katanya. Wilson dari Hearts masuk. Iya, itu 18 tahun. Ya. Iya. Tonali kayaknya di reject sama Newcastle. Di reject sama Newcastle ya. Iya, takut lah siapa lagi yang mau beli midfieldnya. berapa Tonali? Loan. Ini untuk jangka pendek menuju juara ya. Siapa tahu Tonali pengen angkat Piala Liga gitu kan sama Arsenal. Kan udah. Kok itu Piala Liga? Iya bener sih. Bener. Ya, it's all good lah buat Arsenal lah. Leeds doang, semua juga bisa ngalahin Leeds. Iya, gue sih tapi nggak the way they play luar Iya, biasa excellent. sih. Arsenal excellent betul-betul. Mereka bisa ya kalau tadi kaitannya Havertz, Madueke, they play totally different game ya dibanding ketika ada Odegaard dan juga Saka. Tapi bukan berarti lo nggak butuh Odegaard gitu. Ketika Odegaard masuk juga oke kemarin. Oke juga. Ya umpan ke yang gol terakhir kan juga umpan-umpan dari dia juga ke Gabriel Jesus ya. Itu umpan dari dia juga. Terus yang bisa dibilang sebuah kesalahan ketika kemarin dia menarik Odegaard di laga lawan United ya. Laga lawan United itu kan juga ngehilangin kestabilan gitu. Lu pasti butuh Odegaard gitu. Cuman bagusnya sekarang banyak pilihan adalah lu bisa thinking forward itu. Pemain-pemain yang punya progressive pass, pemain-pemain yang ketika dapat bola langsung pikirannya nusuk terus ke depan, mau Eze, mau Havertz di situ, mau Madueke, mereka semua punya kemampuan untuk kecuali Odegaard berarti. Kalau Odegaard dia memang lebih sering narik bola ke belakang lagi. Back pass. Saka kadang-kadang ketularan juga seperti itu gitu. Cuman kan dalam beberapa game tertentu lu tetap butuh gaya bermain seperti itu gitu untuk bisa bikin frustrasi lawan, untuk bisa mainin bola, mainin ritme, lu tetap butuh pemain-pemain seperti itu. Cuman di Artetanya in game manajemennya tuh kapan untuk tarik ulurnya gitu. Kalau lawan United kemarin ya gue bilangnya salah satu blunder juga untuk bisa menarik pemain-pemain langsung begitu banyak untuk bisa mengubah permainan. Lu masalah nggak Mas Arsenal bikin golnya corner mulu atau set piece mulu? Enggak juga lah. Nggak juga kan? Enggak juga lah. Tapi kan kemarin terbukti open play. Itu dia makanya. Cuman kan lagi-lagi yang menjadi serangan cyber adalah ini tim corner FC doang nih bisanya gitu. Tapi kan tetap gol kan? Tetap. Dan buat gue itu bukan golnya bunuh diri sih itu. Itu golnya Madueke sih buat gue. Yang corner. Horrible goalkeeping sih menurut gue juga. Iya dong, ya. Dan kalau lo lihat dengan situasi di akhir pekan nanti, kembali Arsenal akan main duluan.
bisa put the pressure lagi untuk City bertemu dengan Liverpool. Dan ini yang kembali gua katakan, kalau Arsenal bisa put the pressure lagi dengan menaruh 9 poin keunggulan dari City yang baru akan berlaga esok harinya. Jadi kan para pemain City bakal nonton tuh match Arsenal, papan klasemen, mereka lihat di akhir, wah 9 poin. Pressure bakal terasa. Dan ini semakin membuat lo mungkin juga yakin bahwa this is the moment buat Arsenal. Asal mereka bisa do the business di akhir pekan nanti. Iya, gue lebih seneng Arsenal main duluan dibandingkan Arsenal, misalnya contoh Bereaksi Liverpool gitu. bereaksi, Liverpool City duluan, Liverpool menang. Oh, ini kalau kita bisa menang, kita bisa mengkapitalize ke gap ini. Soalnya seringnya gagal ya kayak Seringnya gagal. Mendingan Arsenal main duluan, nothing, nggak ada yang jadi pressure. Lu main bagus seperti biasa, lu menang. Kalau lu lawan lu kalah, bisa ada gap yang lebih besar. Gue sih lebih senang begitu. Dan ya semua mata justru akhir pekan ini bakal ke Liverpool City di Anfield juga kan. Ini akan menjadi game yang buat gue akan dimenangkan Liverpool. Bukan berharap City kalah, ya berharap sih. Cuman kayaknya sih ya Kalau terima kasih ke Liverpool masih mau. Ya, tapi bukan juara gara-gara Liverpool juga gitu ya. Nah, gue mau nanya lagi as a fan, ketika lo lihat ada booing di Emirates Stadium. Booing? Di laga menghadapi Manchester United. There's Pesawat. Oh, bu, Udah ada pesawat. Ada pesawat. in the end of the match gitu kan. Apa yang terfikir di benak lo ketika sebenarnya di saat-saat ada kekalahan, baru kali pertama kalah di Emirates gitu kan, tapi ada reaksi seperti ini dari beberapa fans, tapi cukup banyak di laga tersebut gitu kan. Apakah ini akan menjadi pressure yang ada lagi bagi tim ini? Apakah ini akan membuat dari level emosi akan mengganggu juga Mikel, karena Mikel Pas lawan United ya? Iya, pelatih yang sangat menurut gue emosional ya. In terms of ketika di lapangan, gerakan-gerakan dia juga, apalagi kalau timnya sedang ada masalah, tertinggal atau apa, dia akan menunjukkan emosi. Spanyol pada umumnya. Iya, but apakah ini bisa juga menjadi satu kelemahan dari Mikel yang akan berpengaruh terhadap outcome di akhir musim buat Arsenal? Dan bagaimana pandangan lo tentang this Blue Boys yang harusnya sepertinya get behind the team ketika tim sedang dalam kondisi yang hampir menjadi kampion, dan walaupun kemarin sempat ada situasi sulit kan sudah direspon dengan positif oleh Arsenal. Adi, kalau lu nonton game Arsenal menghadapi MU, mungkin lu sama gue yang paling bakal keras teriaknya, ngebunya. Karena ini bukan performa tim juara untuk lawan MU. Layak dibu sih kalau Layak dibu buat kalau gua. game itu. Do you Kalau think so? Gue sih think so banget. Amin mungkin kalau Bu itu diarahin ke Arteta, itu make sense. Itu make sense Karena buat kan gua, yes. Gue bilang itu Tapi kan tugas dari supporter is to give support, bukan boo in terms of ketika tim Kalau lu kalah, dalam kondisi- itu satu hal. Tapi kalah the way Arsenal kalah menghadapi United kemarin, ini buat gue abysmal banget. Tapi kalah rendah dan banget. menang dalam situasi lo sebagai supporter, that's the outcome of a football match. Iya, lu ngebu berapa menit, tapi lu tepuk tangannya berapa lama kan? tapi gue when bisa memaklumi karena Iya, gua bisa memaklumi. langkah yang diambil oleh Arteta di situ. Quadruple change itu loh. Yeah. Maksudnya dia langsung bisa Tapi itu trying to change the situation. Trying to juga. change, betul, benar-benar. cuman it make the team unbalanced. Kelihatan banget kan ketika lo melakukan sesuatu out of panic, kelihatan banget dia tuh panik, ingin mengubah something dengan langsung cepat. Gue akan berubah, gue akan bikin bingung United dengan memainkan pemain-pemain yang berbeda langsung 4. Tapi kan begitu itu nggak jalan kan udah langsung kelihatan. Oh lu bikin kesalahan nih untuk melakukan itu. Tim lo sendiri unbalanced, tim lo sendiri bingung untuk bereaksi sehingga Bu itu mungkin keluar karena keputusan itu. Kalau gue sih mungkin melihatnya seperti itu ya. Jadi kalau kemarin sempat ada Bu di laga itu, tapi kan di laga-laga sebelumnya kan nggak terlihat kan, karena emang bisa nggak dimaafkan lah apa yang dilakukan oleh Arteta di game kemarin. Iya. Lu fine dengan reaksi booing seperti itu dari para pendukung? Iya, gue sih akan ada di bagian orang yang ngebu Arsenal kemarin. Really? Yes. Artetanya apa tim? A20 both mas. Oh, ya? Both mas, Artetanya ngaco, pemainnya juga. Tadi ada yang bilang Arsenal nggak punya mental juara. Di game kali itu, gue bilang bener. Gue bilang di luar karena emang bentukan dari Arteta seperti itu yang membentuk line up di bench dan juga di atas lapangan, buat gue berpengaruh. Buat gue bahwa Arsenal di game menghadapi Man United kemarin, kamu udah seminggu mesti dibahas aja. Cuma benar-benar menunjukkan Arsenal kok begini tim yang mau juara mainnya gitu loh. Setiap output serangan corner. Gak ada yang istilahnya, gak banyak yang harusnya di game itu kan Arsenal merepotkan MU dong. In ideal world. Tapi kok MU yang nampak nyaman, bertahan dengan solid, nggak malu untuk numpuk pemain di belakang, menyerang sekali 2 kali lewat serangan balik dan sangat sukses. Ya. Maksud gue, ini yang dalam tekanan tuh siapa? Yang peringkat 1 tuh siapa? Yang baru ganti pelatih tuh siapa gitu?
Sementara Arsenal yang udah bertahun-tahun dengan Arteta, yang udah tahu cara menghadapi tim kayak United, justru bukan cuma kalah, tapi dengan kalah cara yang buat gua nggak bisa diterima dan nggak bisa dimaafkan. Jadi karena fans sayang sama tim ini, berharap banyak sama tim ini bahwa lu disentil dikit, lu main yang bener gitu. Bisa jadi karena pendekatan yang menurut gua nggak tepat juga. Maksudnya kan lu udah belajar pada game pertama, di mana United juga sebetulnya banyak merepotkan di game itu. Apa sih yang akan lo coba untuk bisa mendapatkan itu? Lo nggak apa-apa, lo tampil lebih defensif. Like di game pertama, Aldi bilang kan, lo mau nge-shoot 20 kali tapi 3 poin yang kita ambil. Yeah. Opsi itu nggak diambil sama Arteta di game lawan United. They play kayak biasa. Ya United pasti akan meng-counter kan, dan itu kejadian. 3 shots on goal, 3 gol gitu. They play very efektif gitu. Jadi ya balik lagi ya, kalau konteksnya adalah Bu tadi, gue bilang sih murni dalamatin ke Arteta sih. Wow, ya, doing part of the game juga. Tapi mungkin kalau menurut gue sih, you have to get behind the team. Untuk mereka untuk get behind the team. Booing doesn't help, dan ketika ada Tapi clap kayaknya gaya dan ada supporter zaman support, sekarang begitu ya. I think that's a wrong way to support a team. They easy to boo your team gitu maksudnya. Dan terbukti juga dengan Tottenham semalam juga di Tottenham Stadium, horrible. Even Liverpool Real Tapi fans Madrid, Tottenham babak kedua oke lah. Real Madrid, Barcelona, mau lo peringkat 1, mau lo peringkat, mau menang juga tetap aja dibu juga kalau lo Ya nggak. gimana nggak bu mas, dikalah sama Albacete sih. Gimana nggak dibu? Gue juga kalau jadi fans Madrid, gue ikut ngebu pemain Madrid juga kalah sama Albacete sih. Bukan levelnya dong Albacete. Iya, Albacete ya. Dengan Real Madrid, booing juga. Kemarin juga masih ada booing juga untuk Real yang menang lagi di derby. Ya wajar juga dibu, mainnya jelek banget kayak begitu. Pasti dibu, itulah fans karena sayang sama tim. Oke, that's a different of opinions menurut gua. Menurut Aldi dan Sabto B, tapi that's fine. That's how Arsenal gaya fix kita juara support. tuh Arsenal fix juara, oke. Paling banyak nggak tuh? Masih ada. Oke, kita lihat poll ini, Premier League is it over? Arsenal fix juara, masih ada King MU. Kalau silakan gua- terlibat kalau dalam gua- pollnya. Gue nunggu game lawan City. yes. Ya. Agree. Liverpool lawan City mungkin that will be. Wah, Man City akan bangkit, masih ada 12% yang masih percaya bahwa Pep masih bisa merubah situasi dan mendekatkan diri, memberikan pressure untuk Arsenal. Masih ada King MU ini yang menarik. Itu bukan fans City, Adi. 49%. Itu bukan fans City. Kalau Itu fans sampai Chelsea, dia- Liverpool, Tottenham. Kalau sampai dia kalah lawan Liverpool, karena kan gue bilang yang bisa menjegal Arsenal dari luar itu cuma City. Gue nggak lihat Liverpool melakukan itu, gue nggak lihat Aston Villa bisa melakukan itu, even Manchester nggak bisa melakukan itu gitu. MU mas nggak bisa. Too far man. bit too late. Berapa? 12 poin. Jauh, terlalu jauh gitu. 4 menang nih, yang fans MU yang bilang akan potong rambut setelah 5 kemenangan beruntun, akan kejadian ini. Potong rambut dia. WNS Tottenham. Ya, nggak apa-apa lah. Potong Masuk- rambut dia udah. Masuk Liga Champion dulu Bah, tapi masuk, kalau masuk, masuk. bicara kandidat juara, menurut gue yang cuman bisa ngejegal itu ya cuma City gitu. Jadi Ya. semuanya ya bergantung pada City. Iya. Kalau mereka sampai kalah lawan Liverpool, tadi 30% gua jadi 60% di. Kalau Arsenal menang lawan City. Bukan kalau City kalah sama Liverpool nih Iya. next week, Oh, 9 poin berarti. Iya. berarti Iya, 9 poin ya. Tapi tetap